Cuman ada satu hardware yang menurut saya ini lagi dapat funding besar juga, yaitu humanoid. Dan kayaknya Tesla ini lagi all in ke sana arahnya. Mereka lagi, kan Tesla juga ada energi, dia ada mobil listriknya, sekarang dia lagi develop Optimus-nya. Nah, karena tesis orang-orang yang bangun humanoid ini, kalau bisa dibikin sampai jumlah misalnya 1 miliar humanoid dengan sekian harga, kan mereka mikirnya hitungnya begitu, Pak. Itu realistik nggak, Pak? Untuk humanoid itu benar-benar dipakai? Karena kayak Viggo Robotics kan udah dipakai di pabriknya BMW itu untuk assembly. Gimana, Pak? Sebetulnya make sense. Target market dari humanoid. Dan itu kan salah satu follow up-nya dengan adanya AI kan sebetulnya. Humanoid without AI sama aja bohong. Ya, sebetulnya. Itu adalah industri turutannya yang akan gerak sebetulnya. Tapi artinya ya memang akhirnya menjadi concern adalah those job will be taken over by humanoid, dan kuncinya bagaimana orang nanti perannya manusia adalah has to sit on top of that tools lah. Kalau saya anggapnya tools lah semua ya sebetulnya. Menurut Pak Toto, tapi apakah humanoid ini bisa jadi good investment? Karena saya melihat banyak kan visi atau fund besar tuh banyak kan masuk yang ke antara kayak yang Pak Toto bilang tadi, energi, atau nggak direct ke AI-nya. Yaitu Nvidia, AMD yang dari China. Tapi belum banyak kayaknya flow of funds yang masuk nih ke humanoid. Apakah justru ini bisa jadi kesempatan untuk para investor untuk mulai melirik sekarang? Kalau di teknologi atau humanoid itu difokuskan pada certain industry yang memang pekerjaannya itu terlalu dangerous digunakan dilakukan oleh manusia, ya kan? Satu terlalu bahaya, dan juga productivity lebih tinggi. Di manufacturing itu pasti juga akan gerak. Udah bukan akan gerak lagi kalau kita pergi ke China. Udah begitu gitu ya, ngomong apa, ya kan? Itu there is an opportunity over there. Tapi jangan yang terlalu jauh ya, yang dealing dengan selalu ngawang-ngawang lah gitu ya, dealing dengan emotion atau apa. Tapi like hazardous work gitu, mining di mana gitu ya kan sebetulnya. Di saat kalau misalnya manusia berarti secara intelligence kita udah bisa outsource ke AI, secara physical kita bisa outsource ke turunan AI yaitu humanoid. Ini gimana Pak? Kedepannya manusia itu mungkin 5 tahun sampai 10 tahun kan ini bisa cepat sekali. Seperti mobile wave kan, dia awalnya lambat terus eksponensial. Kalau itu terjadi di AI, sebenarnya semua ini adalah turunan dari terciptanya AI. Itu gimana Pak? Manusia yang nggak bisa keep up dengan zamannya, itu akan jadi seperti apa dunianya menurut Pak Toto? Ya maaf aja gitu ya. Jadi pertama attitude mesti diambil adalah, kalau saya jadi manusianya, saya bilang, nah saya harus belajar nih bagaimana saya bisa pakai tools ini, AI maupun humanoid gitu. Gimana saya bisa mendaya gunakan itu. Jadi bosnya gitu. Bukan kita bilang kompetitor gua. Nah, kalau kompetitor, ya kalau kita orang defensif, gua kerja hari ini skillnya ini, ya gua mesti bertahan sampai mati dengan skill yang ini. Karena skill itu kan replaceable. Kalau kita look back zaman early stage dari komputerisasi gitu, zaman dulu, zaman saya, karena saya paling tua gitu ya, lalu bikin accounting system kan, ya kan, zaman komputerisasi kan dulu cuman untuk nyimpen data sama retrieval aja, sama bookkeeping gitu, ya kan. Nah, yang pertama obsolete adalah kerjaan tata buku kan, bikin financial report, bikin apa gitu ya, tergantikan lah sama ERP, sama accounting software dan lain-lain.